Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab perbedaan suku bunga. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Check it out. Dalam teori, analisis penentuan suku bunga selalu dianggap bahwa dalam perekonomian terdapat hanya satu suku bunga. Tetapi kenyataannya sangat berbeda, yaitu perekonomian terdapat beberapa suku bunga. Nah, sebagai bentuk contohnya, seseorang yang menabung uangnya di bank akan menerima suku bunga yang berbeda dari seseorang yang meminjam uangnya dari bank. Oke, contoh lainnya, suku bunga pinjaman pemerintah berbeda dengan suku bunga yang dibayar konsumen, dan bank mengenakan suku bunga yang berbeda kepada nasabah-nasabahnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama ada perbedaan resiko. Sebagai bentuk contoh, pinjaman yang diberikan oleh pemerintah dibayar dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pinjaman swasta. Nah, walaupun begitu, pemerintah masih dapat memperoleh pinjaman yang diperlukannya, karena risiko dari meminjamkan kepada pemerintah adalah sangat kecil. Salah satu pertimbangan bank-bank di dalam menentukan suku bunga yang akan dikenakannya adalah risiko dari memberikan pinjaman tersebut. Jika timbul pertanyaan, bagaimana sih pengenaan suku bunga terhadap usaha? Nah, kepada usaha yang telah lama berkembang atau usaha yang tidak banyak risikonya, mereka akan mengenakan suku bunga yang rendah. Tetapi, usaha yang sangat tinggi risikonya, mereka akan mengenakan suku bunga yang tinggi. Faktor selanjutnya yaitu ada jangka waktu pinjaman. Nah, semakin lama jumlah modal dipinjamkan, semakin besar tingkat bunga yang harus dibayar. Loh, kenapa bisa begitu? Apa penyebabnya? Nah, hal itu disebabkan karena risiko yang ditanggung peminjam akan menjadi semakin besar apabila jangka waktu peminjam bertambah panjang. Bukan hanya itu saja, ada pun yang menjadi penyebab lain terjadinya hal tersebut. Hal itu karena pemilik modal kehilangan kebebasan untuk menggunakan modalnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Di samping itu, para peminjam bersedia membayar tingkat bunga yang lebih tinggi, karena mereka mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjamannya. Faktor yang ketiga ada biaya administrasi pinjaman. Sebagai bentuk contoh, orang yang melakukan pinjaman, jumlah dana yang dipinjam sangat berbeda. Nah, sedangkan biaya administrasi untuk memproses pinjaman tersebut tidak banyak berbeda. Nah, muncullah suatu pertanyaan, apakah suatu perusahaan yang meminjam sebesar 100 juta atau 10 juta biaya administrasinya adalah sama? Maka, jika diukur dari sudut biaya administrasi untuk pinjaman per rupiah, pinjaman yang sebesar 10 juta rupiah akan menelan biaya yang lebih tinggi dari pinjaman sebesar 100 juta rupiah. Dengan demikian, kita mengetahui berdasarkan kepada pertimbangan biaya administrasi, pinjaman yang relatif lebih kecil jumlahnya akan membayar suku bunga yang lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Di dalam meminjamkan uang pemilik modal, bukan saja harus memperhatikan suku bunga yang diterima, tetapi juga tingkat inflasi atau persentase tahunan kenaikan harga-harga yang berlaku. Apabila tingkat inflasi adalah lebih tinggi dari suku bunga, pemilik modal akan mengalami kerugian dalam meminjamkan uangnya karena modal ditambah bunga. Nah, nilai realnya adalah lebih rendah dari nilai real modal yang belum dibungakan. Karena kita ketahui, kenaikan harga-harga merupakan keadaan yang sering berlaku di setiap perekonomian.
Nah, di dalam membicarakan mengenai suku bunga, perlulah dibedakan di antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Sebagai bentuk contoh saat kita membaca di surat kabar, bahwa suku bunga deposito berjangka 1 tahun di suatu bank adalah 15% per tahun. Nah, suku bunga inilah yang dinamakan suku bunga nominal. Sedangkan tingkat bunga real menunjukkan presentasi kenaikan nilai real dari modal ditambah bunganya dalam setahun dinyatakan sebagai presentasi dari nilai real modal sebelum dibungakan.